يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa mendapatkan dan bisa merasakan bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir dan kelak bertemu di telaga Kautsar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin SMP Islam Pariskian, baik siswa-siswinya yang soleh-solehah maupun teman-teman seperjuangan, guru-guru dan semua aktivitas Pariskian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bertemu kembali pada hari Senin tanggal 3 Mei, yaitu bertepatan juga memasuki tanggal 21 Ramadan, yang mana ini adalah 10 hari terakhir. Dan di sini saya bismillah izinkan untuk menyampaikan materi yang berjudul Kedahsyatan Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Miss akan menyampaikan tentang 7 kedahsyatan Lailatul Qadar. Setiap muslim pasti ya, kita juga ingin mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Dan di Lailatul Qadar ternyata memang sangat dahsyat sekali. 7 kedahsyatan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Ini sudah menunjukkan kedahsyatan Lailatul Qadar. Yang kedua adalah Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 3. An-Nakhai mengatakan amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Mujahid, Qatadah, dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Ini sungguh kedahsyatan Lailatul Qadar yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kita hitung secara matematikanya, beribadah di Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 dibagi 12 bulan adalah 83,3 tahun. Luar biasa. Dan itu ternyata lebih baik dari 83,33 tahun itu. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Malam penuh berkah ini adalah malam Lailatul Qadar dan ini sudah menunjukkan kedahsyatan malam tersebut. Maka dari itu Al-Qadar ini juga artinya adalah kemuliaan. Tadi itu ya, mulia sekali. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad yang walaupun usianya tidak sebanyak dengan umat-umat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, tetapi Allah berikan keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad ini ya. Kemudian yang keempat,
malaikat dan juga ar-ruh yaitu malaikat Jibril turun pada Lailatul Qadar. Keistimewaan Lailatul Qadar ditandai pula dengan turunnya malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Quran surat Al-Qadar ayat 4. Nah, disebutkan juga, dijelaskan bahwa Al-Qadar juga artinya sempit. Mengapa artinya sempit? Karena banyak sekali malaikat yang turun ke bumi sehingga terasa sempit, dan diantaranya ada malaikat Jibril. Banyak malaikat yang akan turun pada Lailatul Qadar karena banyaknya barokah atau berkah pada malam tersebut. Karena sekali lagi turunnya malam malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat. Sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membacakan Al-Quran, mereka akan mengitari orang-orang yang berada di dalam majelis zikir, yaitu majelis ilmu, dan malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Malaikat Jibril disebut ar-ruh dan dispesialkan dalam ayat karena menunjukkan kemuliaan atau keutamaan malaikat tersebut. Yang kelima, Lailatul Qadar disifati dengan salam. Yang dimaksud salam di sini salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Yaitu malam tersebut penuh keselamatan di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lain. Demikianlah kata Mujahid. Juga dapat berarti bahwa malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan kepada Allah pada malam tersebut. Sungguh hal ini menunjukkan keutamaan luar biasa dari Lailatul Qadar. Yang keenam, Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan, atau juga Al-Qadar artinya takdir. Malam tersebut Allah menurunkan takdir tahunan. Allah turunkan sebagian data dari Lauhul Mahfuz untuk tadi diberitahukannya takdir 1 tahun. Jadi pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Juga akan dicatat ajal dan rizki, dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, Ad-Dhahhak, dan ulama salaf lainnya. Fiha yufraqu kulla amrin hakim. Namun perlu dicatat sebagaimana keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarh Muslim bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat dan ia akan mengetahui yang akan terjadi, lalu ia akan melakukan tugas yang diperintahkan untuknya. Yang ketujuh, dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa yang dimaksud imanan karena iman adalah membenarkan janji Allah, itu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharap pahala di sisi Allah, bukan karena mengharap lainnya, yaitu contohnya berbuat riya. Ya Allah, mudahkanlah kami meraih keistimewaan, kedahsyatan Lailatul Qadar dengan bisa mengisi hari-hari terakhir kami di bulan Ramadan dengan amal salih. Amin ya mujibas sa'ilin. Diambil dari Pesantren Darus Shalihin Pagangan Gunung Kidul. Dan semoga kita setelah mendapatkan penjelasan ini menjadikan kita tidak malas-malasan dalam membaca Al-Quran, tafsir, berbakti kepada kedua orang tua, dan bertasbih. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك